Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainatul Rahmah dari kelas 3 AD3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal keempat dari Capture 13. Nah, selanjutnya untuk soalnya seperti ini, kemudian reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan mengetahui prosesnya, langsung ke aplikasi HYSIS-nya. Yang pertama, kita menambahkan komponen terlebih dahulu, yaitu dari soal tadi ada C24 atau etilen. Ganti ke formula. Nah, C2H4. Kemudian oksigen. Lalu C2 oxide atau C2H4O. CO2 H2O. Nah, saatnya memilih food package-nya. Di soal itu nanti kita ada dua, yaitu NRTL dan SRK. Untuk yang pertama, klik tambah dulu, pilih yang NRTL. Selanjutnya ini diklik kanan untuk open in new tab. Sudah ditambahkan yang SRK. Keep komponennya sama, kemudian oke. Nah, untuk bermudah itu basis pertama kita rename. Selanjutnya kalau sudah, langsung masuk ke simulation. Nah, kita untuk memulai itu dengan menambahkan streamnya. Stream di palette ini ditambahkan ke flowsheet case-nya. Diklik 2 kali. Nah, untuk menampilkan, kemudian klik composition. Nah, ini mengisi dari masing-masing komposisi mole fraction-nya, di mana etilennya itu 0,63 karena tadi 63% mol. 63. Kemudian oksigennya 0,37. Nah, klik condition. Selanjutnya di rename streamnya. Tadi masuk pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu tekanannya 303 kPa.
Untuk molar flow-nya 120 kg mol per jam. Nah, sudah selesai. Ini hijau tandanya sudah benar. Selanjutnya kita menambahkan reaksinya. Karena terjadi reaksi, ditambahkan di properties, di reaction, add reaction, yang conversion ini ditambah lagi karena ada 2 reaksi. Selanjutnya yang reaksi pertama ini komposisinya diisi, yaitu ada etilen, kemudian ada oksigen, ada C2 oxide. Selanjutnya koefisiennya ini diisi min 1, min 0,5, 1. Kalau ini 0 berarti ini sudah benar. Kemudian ke base komponennya yang dipakai oksigen. Untuk nilai CO nya yaitu 80. Nah, sudah hijau. Selanjutnya ke ranking. Ini 1. Nah, ini sudah centang. Kemudian ditambahkan ke fluid basic-nya ini. Nah, kan kita pakai NaCl. Kemudian add to fluid basic-nya juga yang SRK. Selanjutnya yang reaksi kedua. Untuk reaksi 2, komponennya ada etilen, kemudian ada oksigen, ada CO2, ada H2O. Untuk koefisiennya min 1, min 3, 2, 2. Selanjutnya ini base komponennya pakai oksigen. Dan CO2 nya itu CO nya 19. Nah, sudah hijau. Nah, ini juga di add to fluid basic-nya juga yang NRTL, kemudian yang di SRK juga. Nah, sudah. Selanjutnya kembali ke simulation. Nah, di simulation ini pilih heater. Pilih heater, kemudian klik 2 kali. Nah, di inletnya ini yang masuk tadi ada feed. Kemudian energinya itu dikosongi. Untuk outletnya yang keluar itu 1. Ditulis 1 saja. Fluid package-nya pakai NRTL. Selanjutnya pilih ke parameter. Kemudian delta P-nya ini 0, kPa. Sini 0,001 .
pilih yang KPA. Nah, selanjutnya yaitu klik di worksheet, kemudian pilih isi dengan suhunya itu pada 230 derajat Celcius. Ini diketahui di soal 30. Salah, maaf. Nah, 230 derajat Celcius. Nah, kalau sudah, ini di X, kita menambahkan lagi di kolom pilih conversion reactor. Ini terus diklik 2 kali. Diklik 2 kali. Untuk inletnya itu pilih yang keluaran dari heaternya tadi. Ini tulis vapor, kemudian liquid. Kemudian klik ke parameter. Di sini delta P-nya 70 kPa. Sudah. Klik reaction. Nah, di sini kemudian reaction setnya ini pilih set 1. Nah, sudah hijau. Selanjutnya klik nah, reaktornya ini diklik lagi untuk mengganti yang feedback-nya. Ini diganti menjadi SRK. Sudah. Kemudian kita menambah lagi reaktornya, ditambah mixer. Kemudian mixernya diklik 2 kali. Di inlet itu ada liquid sama vapor. Untuk outletnya kita terus 2 saja. Nah, sudah. Selanjutnya menambahkan cooler. Untuk cooler, inletnya itu dari keluaran yang mixer, yaitu 2. Kemudian energinya diabaikan. Kalau energi 9, sedangkan outletnya 3. Untuk keluarannya seperti ini. Selanjutnya klik parameter. Untuk delta P-nya diisi 50 kPa.
klik worksheetnya ini. Nah, kalau sudah, isi yang temperatur di keluaran 3 ini dengan -1 derajat Celcius. Sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan separator, 3 fase separator. Untuk 3 fase separator ini inletnya itu dari keluarannya cooler ya 3. Untuk vapornya tulis V saja. Untuk yang keluarannya bawah liquid, kemudian heavy liquidnya itu with T. Dan sudah seperti ini. Sudah hijau, bisa langsung menambahkan cooler. Untuk cooler ini bisa ditambahkan di atasnya separator. Nah, untuk cooler diklik 2 kali, kemudian inletnya itu keluaran dari 3 fase separator itu, yaitu V dari vapornya, kemudian energinya F, dan yang keluar itu keempat. Untuk vertiknya dengan SRK. Selanjutnya klik parameter. Nah, di parameter ini delta P-nya yaitu 10 kPa. Nah, 10 kPa. Kemudian kembali ke desain. Ininya diubah menjadi E3. Lalu ke worksheet. Di worksheet ini untuk yang outlet sebelumnya ke desain, kemudian outletnya diganti 5. Klik worksheet lagi. Selanjutnya temperatur pada outletnya yang cooler yaitu 5 ini bisa diisi dengan -30 derajat Celcius. Nah, sudah hijau. Lanjut, yaitu menambahkan separator di samping keluaran dari cooler E3 yang ini, yang cooler E3. Untuk separator ini, dimana yang inletnya itu berupa yang ini, 5 ini, kemudian vapor outletnya ditulis vap supaya berbeda dengan yang tadi. Untuk liquid outletnya ditulis liquid. Untuk vapornya SRK, kemudian ini bisa di rename menjadi D2. Untuk separatornya sudah.
sudah hijau juga. Kemudian nah ini pada outlet bulat 3 ini bisa di hide, klik kanan kemudian di hide. Nah sudah, ini tadi delete. Selanjutnya yaitu untuk output dari liquid akan di mixer. Nah di sini itu tambahkan mixer itu di bawah yang separator kedua ini. Untuk inletnya itu liquid dari separator dan vapor. Oh bukan, mixer ini berarti menyampur liquid dari separator dan liquid dari 3 fase separator. Untuk selanjutnya outletnya yaitu ditulis sendiri itu kolom. Nah untuk karena masih sudah hijau, selanjutnya NSRK ini bisa diganti menjadi NRTL. Sehingga kuning. Untuk karena liquid jadi plus, ini sudah berganti. Nah ini diklik lagi karena alirannya masih biru, berarti ini belum benar, diganti SRK. Nah sudah. Selanjutnya